Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, dan pada saat ini kita kembali live streaming. Live streaming adalah untuk kita kembali setiap awal bulan, dan setelah itu juga kita akan kembali live streaming lagi. Bapak Ibu, hari ini kita ingin memberkati bangsa-bangsa. Karena tanggal 15-16 maka kita akan di Bali ada namanya G20 ya, Government 20 ya, 19 bangsa dengan satu Uni Eropa yang mengadakan konferensi di Bali. Dan kita percaya bahwa bangsa-bangsa milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa The Throne aneh-aneh aja, berkati bangsa-bangsa. Yang enak itu adalah kalau khotbahnya itu adalah pribadi. Gimana supaya jangan selingkuh. Gimana supaya menang di dalam pencobaan. Gimana supaya tadi khotbahnya jangan ketinggi-tinggian. Ya, bahkan dulu waktu pertama-tama kita buat nama The Throne, ada yang ketawa Bapak Ibu. Harusnya namanya itu adalah Keluarga Tuhan, GPI Keluarga Tuhan. Kenapa The Throne? Saya bilang Bapak Ibu, kita mau melayani dunia. Ya, karena tadi saya percaya ketika kau melayani dunia, mengenal siapa Tuhanmu, maka hidupmu akan kau rasakan gampang. Ya, silahkan lihat di YouTube semua yang kau butuhkan. Sekarang itu gampang. Tapi yang susah adalah hidup mengenal Dia. Yang susah adalah ketika kau berkomitmen kepadanya. Susah. Ketika kau rela dibentuk oleh Dia, itu susah. Ketika taat, itu susah. Apalagi setia. Karena apa? Tantangan itu adalah dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Tapi sebenarnya tantangan itu adalah dalam diri kita sendiri. 60% tantangan hidupmu adalah dirimu. Saya pun menyadari Bapak Ibu, tantangan saya adalah diri saya. Oleh karena itu kembali lagi komitmen. Jangan lihat orang. Jangan lihat orang lain. Kau sama berharganya antara engkau dengan Presiden Jokowi di mata Tuhan, bahkan Presiden bangsa-bangsa. Di hadapan Tuhan, hidupmu sama aja. Kalau nggak percaya nanti tunggu kalau kita udah ketemu Bapak Ibu. Tapi saya sudah dikasih tahu. Ketika saya dapat suatu penglihatan, ketika saya ada di hadapan tahta Tuhan, saya menyembah Tuhan dengan sukacita. Tiba-tiba seorang colek saya Bapak Ibu. Saya udah berkali-kali bilang, tapi supaya kita tahu. Dia colek saya, disangka, saya pikir, oh dia kenal saya nih. Begitu saya lihat ke belakang, siapa yang colek saya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu udah banyak yang melihat, tahu. Teman saya pendeta? Bukan. Teman saya bisnis? Bukan. Konglomerat? Bukan. Dia Presiden Obama. Presiden Amerika. Dia colek saya. Hai brother, hai saya. Saya nggak pikirin itu. Tapi apa yang Tuhan mau katakan? Kau nggak usah minder dengan siapapun juga. Kau punya Tuhan yang lebih besar dari mereka semua. Nggak perlu minder. Lihat orang kaya, Tuhanku lebih kaya. Kau nggak perlu takut dengan siapapun. Tuhanku lebih berkuasa. The Throners harus mengerti.
Nggak perlu repot dengan omongan orang. Tuhan kita lebih berkuasa. Dia Tuhan yang memilihmu. Masuk di tempat ini Tuhan pilih. Mendengar hal ini Tuhan pilih. Bapak Ibu, ketika kemarin kita doa di Westin Hotel, The Throne saya membawakan doa ataupun memimpin doa dengan jaringan doa wanita. Bapak Ibu, apa yang saya mau sampaikan? Mungkin ada pejabat yang tidak datang dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan gini. Ketika saya berdoa, saya katakan, tidak ada presiden satu orang pun yang bisa merubah dunia ini. Apalagi cuma kelas pejabat-pejabat. Presiden aja, 20 presiden pun tidak bisa. Tapi Tuhan kita bisa. Itulah Tuhanmu. Dalam Mazmur pasal 2, saya bacakan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Kecil Bapak Ibu. Seorang presiden di Amerika Selatan, karena sombongnya, ketika dia memenang pemilu, besok mau dilantik, ketika dalam satu wawancara dia katakan, sekarang tidak ada lagi yang dapat menghalangi saya menjadi presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Paginya dia ngomong begitu, malam jadi dia mati. Siapa kamu? The Beatles, John Lennon katakan, we are more famous than Jesus. Datang orang yang fansnya ditembak kepala, dar, mati. Seorang insinyur kapal Titanic ketika mau berangkat, dia katakan, apakah kapal ini safe? Dia katakan, sangat safe, bahkan Tuhan sendiri pun tidak dapat menenggelamkannya. Baru berlayar berapa menit, tragedi terbesar terjadi, Titanic tenggelam. Hancur, patah dua, dan berkeping-keping. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Karena apa? Dia Tuhan yang besar itu. Dia yang menebus engkau. Banyak orang, banyak agama kepercayaan, Bapak Ibu, yang berbicara mengenai Tuhan. Diambil teologianya. Teologi Kristen diambil oleh semua kepercayaan. Tapi dia nggak tahu. Ada satu yang tidak bisa dia ambil. Rohnya. Tahun 2001 saya berdoa memfasilitasikan menara doa. Karena pada waktu itu Indonesia menjadi negara yang krisis multidimensi. Dan seorang hamba Tuhan yang mengatakan kau harus berdoa. Dia katakan kau bukan presiden, kau bukan menteri, kau bukan pejabat.
tapi kau pendoa. Tuhan bisa merubah rencananya melalui dirimu. Dan karena hal itu saya berdoa, kami berdoa 24 jam Bapak Ibu. Kita buat fasilitas menara doa 24 jam. Menara doa berdoa bagi Bali 24 jam. Saya doa tiap jam 2 pagi. Dan yang saya lihat sekarang Bapak Ibu, Indonesia diberkati menjadi pemimpin dunia G20. Karena presidennya, saya mau sampaikan bukan. Karena pejabatnya, no. Buktinya, pejabat menteri Mahfud MD sendiri mengatakan apa yang terjadi. Hanya karena Tuhan. Ketika seorang presiden dilantik, Tuhan katakan kepada saya, kasih tahu dia. Saya katakan dia karena Tuhan yang bicara. Tuhan gak katakan kasih tahu beliau yang terhormat, Yohai, bukan, kasih tahu. Aku yang memilih dia jadi presiden Indonesia. Jangan lakukan kejahatan di hadapanku. Saya tulis kepada Presiden Indonesia dan saya nggak tahu dibaca nggak. Tapi setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu, bencana alam terus-terusan di Indonesia. Dia Tuhan yang mengatur dunia. Ketika saya ada di Amerika, jam 1 malam karena nggak bisa tidur, Tuhan bangunin saya. Di New York di satu hotel. Tuhan katakan bernubuat kau dengan kepada mereka. Apa yang harus aku nubuatkan Tuhan? Tuhan katakan, semarakmu seperti bunga di rumput, bunga-bunga rumput. Yang sekarang ada, besok tidak ada. Saya bernubuat, saya sampaikan nubuatan saya di Moris Serulu, pertemuan pendoa-pendoa seluruh dunia. Dan dia katakan sudah diterima, memang benar. Mereka mengkonfirmasi memang benar. Dan setelah saya pulang, 1 bulan kemudian Amerika dilanda krisis ekonomi. Bapak Ibu, kau bernubuat bagi dunia. Bayangkan Bapak Ibu. Saya mau sampaikan betapa berharganya dirimu. Oleh karena itu, jangan takut minder ataupun masalahnya adalah apa? Masalahnya kau tidak percaya. Kau pikir bahwa yang terbaik adalah orang yang disuka adalah apa? Semua yang bersifat adalah kepada dirimu. Kalau Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah tadi, senang sekali Bapak Ibu. Saya katakan sekarang di the throne, kau akan, bukan saya nyanyi, bukan saja menjadi tempat ini bukan hanya worship studio, tapi semua orang di tempat ini bisa menjadi penyembah-penyembah dan bisa menciptakan lagu-lagu baru untuk Tuhan. Karena kita semua adalah penyembah-penyembah. Levelnya naik Bapak Ibu. Kemarin saya sudah buktikan, saya bisa ciptakan lagu apapun juga. Saya nggak tahu, tapi malaikat ajarin saya. Dan saya katakan pada saat ini, belum ada orang yang berkhotbah seperti saya. Nggak tahu dulu-dulu, kalau yang sekarang saya lihat di YouTube. Tuhan mau kau menjadi penyembah-Nya. Dan Tuhan memilihmu. Dia mati bagimu. Kalau dia mati bagimu, jangan tersinggung melulu. Kau pikir di gereja Bapak Ibu,
di gereja adalah siapa yang untung dengan ibadah di gereja? Kita semua yang untung. Karena Alkitab katakan keuntungan ketika kau beribadah. Jangan dipikir bahwa saya sebagai gembala beruntung. Saya datang beruntung. Mungkin bukan untuk sini, untuk yang melihat nanti. Bapak Ibu, saya sudah levelnya jauh dari situ. Kau juga harus levelnya jauh. Siapa yang mau datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ibadah adalah Tuhan. Tuhan tentukan. Keluaran pasal 20, kita baca Keluaran pasal 20. Lalu Tuhan, saya nggak tahu, kita punya masalah dengan multimedia ini. Kalau kita suruh dia cepat, maka dia katakan maukah komputer kita lemot. Dan akan ada ini juga. Kita akan doakan sekarang, kita akan beli lagi komputer aja sekalian. Amin Bapak Ibu, supaya nggak ada lagi alasan apapun juga yang menjadi lemot, karena tadi laptopnya dipakai di mana-mana nanti tidak bisa. Oke, ke-10 firman, nggak apa-apa. Di ini jadi kalaupun anda mau nyumbang laptop baru ya, jangan ya, silakan sumbang. Saya kasih kesempatan untuk saudara diberkati, bukan karena kita nggak mampu, tapi saya kasih kesempatan untuk kau berikan paling juga 15-20 juta. Bapak Ibu, ke-10 firman. Lalu Tuhan mengucapkan ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain, Tuhan lain di hadapanmu. Pertama, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas ataupun di bawah bumi, atau yang ada di atas dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu atau Allah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Apa masalah daripada kutuk? Menyembah yang bukan dia. Kau bisa saat ini kau dipulihkan ataupun diampuni oleh Yesus. Dia mati bagimu. Tapi kalau kau kembali lagi menyembah tadi yang bukan dia, melalui apa? Melalui ketakutanmu, melalui pikiranmu, melalui hal-hal lain. Dia adalah Tuhan yang cemburu. Bapak Ibu, saya mau sampaikan doktrin ini ngaik-ngaik. Ya, banyak orang dulu tuh adalah buat. Wah, kamu tuh sudah diselamatkan. Jadi kamu sudah kudus. Orang kudus itu siapa? Bukan dia, bukan pendeta kita orang kudus. Orang kudus apa? Tiap hari mabuk, tiap hari apa? Dibilang orang kudus. Bohong. Kau yang diselamatkan hidup dalam kebenaran, itulah orang kudus. Tapi Tuhan mau menyelamatkan dia. Kasihnya memberi kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Bayangin Bapak Ibu, kutuk. Tapi Tuhan mengatakan, tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Dulu Amerika diberkati karena 10 perintah Tuhan ditaruh di gereja-gereja, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor pemerintah. Doa Bapa kami dipajang dan mereka menjadi negara superpower.
Setelah itu orang ateis mengatakan, apa itu? Singkirkan, singkirkan, singkirkan. Kita adalah humanisme. Dan banyak pikiran, banyak orang, banyak pendapat yang terjadi adalah disingkirkan. Setelah itu kekacauan terus-menerus. Bahkan presidennya, karena mereka, ya mungkin ini adalah pendapat saya, tapi saya melihat, bayangkan kita ada suatu krisis daripada presiden Amerika yang paling dalam tanda kutip berbahaya. Karena dipilih asal bukan Trump. Karena mereka nggak suka ada nubuatan-nubuatan. Tapi akhirnya kita sampai kepada posisi di mana presiden Amerika tidak bisa ngomong. Di tengah situasi perang yang hampir membuat daripada krisis nuklir. Kita berdoa, itu sebabnya kita berdoa saat ini. Amin Bapak Ibu. Wah, Pak Ketut pakai bendera Amerika. Berdoa untuk Presiden Biden. Doakan. Dia adalah hamba Tuhan. Obama di belakang saya di tahta Tuhan. Nggak tahu Joe Biden di mana. Oleh karena itu doakan. Amin Bapak Ibu. Supaya hatinya kembali kepada Tuhan. Jangan kepentingannya, supaya dunia ini kembali. 2023, kalau dunia bersatu tidak ada krisis Bapak Ibu. Tapi kalau terjadi hal tadi, kita nggak berdoa seperti prediksi banyak daripada analis ekonomi. Krisisnya bukan krisis Indonesia, tapi krisis global. Nggak pernah ada krisis global. Kecuali prediksi tahun 2003. Nggak pernah ada dua krisis global. Bayangin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita berdoa bagi bangsa-bangsa. Karena dulu-dulu Indonesia krisis, orang lain nggak krisis. Tapi saat ini bisa terjadi krisis global. Tapi IMF katakan Indonesia menjadi satu cercah cahaya yang bisa memberkati dunia. Bayangin Bapak Ibu. Hasil doa 2001. Saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan itu? Karena saya lihat sendiri sebagai analis. Gak ada yang bagus pemimpin kita dari segi apa. Kecuali sekarang Pak Jokowi. Dia adalah orang yang benar sungguh-sungguh bekerja bagi Indonesia. Kita bersyukur punya dia. Tapi tadi Tuhan pilih dia. Lihat Bapak Ibu, apa yang dia buat. Recover together, recover stronger. Itu adalah nubuatan. Itu ada ajakan. Saya bersyukur hati Tuhan ada pada dia. Ya. Jangan menyebut Tuhan Allah pun dengan sembarangan. Dan keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah 6 hari lamanya. Kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan kau, anakmu laki-laki, anak perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing tempat kediamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu. Kau gak bisa dapat berkat. Di luar gak dapat berkat. Sekarang ada apa? Ada Zoom, ada apa? Lihat hanya dipikir Bapak Ibu khotbah aja. No. Tuhan berbicara kau diberkati kalau kau datang beribadah. Makanya Bapak Ibu, orang jadi jenderal nembak-nembak orang.
Kristen lagi. Orang jadi PDM nembak-nembak orang. Saya berbicara kepada orang di luar sana. Kenapa? Karena agamamu Kristen, tapi hatimu bukan. Kau pikir jabatanmu lebih tinggi daripada Tuhanmu, sehingga kau cabut nyawa orang. Bodoh. Gak usah dibela, tapi tadi disampaikan. Gak usah bela-bela, ada juga orang hamba Tuhan yang bela-bela karena tadi. Saya katakan, ketika ada seorang yang pembunuh, ketika saya ada di tahanan Polda Metro, waktu itu adik saya juga pernah ini kan karena menyimpan senjata, dijebak. Ya terjebak lah, bukan dijebak, terjebak. Dan di sana ada seorang yang mengatakan, tahu nggak saya? Siapa kamu? Saya pembunuh mutilasi. Saya katakannya, kamu tolol sekali. Kamu bisa mati nggak? Bisa. Kalau polisi tembak kepalamu mati nggak? Mati sudah. Kalau kamu mati, tahu nggak apa yang terjadi dalam dirimu? Kau tahu nggak? Kau dibakar selama-lamanya. Kau udah berdosa. Dia berpikir, saya kan gak takut mati. Ya karena kamu gak tahu mati itu apa, gak takut. Kalau kamu tahu mati, berjumpa dengan Tuhan dan kau harus bertanggungjawabkan apa yang kau lakukan di bumi, kau takut. Seorang tentara, saya sampaikan begini, ketika kami mengadakan KKR di Batam, saya sedang nyanyi di depan, tiba-tiba lawatan Tuhan dahsyat. Orang tiba-tiba menari menangis, saya juga bingung. Kenapa? Karena Tuhan datang. Dan kami cuma megang-megang begini. Tiba-tiba seorang tentara teriak-teriak, Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, tolong saya, doakan saya. Kenapa? Saya ketakutan. Kenapa ketakutan? Saya perang gak takut. Saya dengan penjahat saya gak takut. Tapi kenapa saya sekarang ketakutan? Kenapa saya melihat mimbar begitu takut? Karena ada Tuhan. Kita akan takut, sangat-sangat takut ketika suatu saat akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah ketika Yesus menolong kita, menebus kita, ketakutan dirubah menjadi sukacita. Amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu, sukacita yang dahsyat. Oleh karena itu, lihat apa yang Tuhan mau. Kau diberkati bukan karena kau kerja hari Minggu. Tuhan sudah katakan 6 hari lamanya kau bekerja, tapi hari ke-7 adalah Sabat bagiku. Datang ke gereja dulu, baru kalau kau mau kerja, silakan. Yang sekarang orang Kristen bangga, saya hari Minggu kerja, saya holiday hari Minggu. Saya katakan, kau sedang menumpuk kutuk di dalam kepalamu dan kau bangga. Lucu, kau nggak tahu. Sedangkan pemerintah aja bikin holiday merah. Datang orang Kristen, hahaha, orang yang beragama. Saya mau di Detron. Di Detron juga setengah aja yang datang hari ini. Atau saya sampaikan sekali lagi, kalau memang tidak ada sesuatu, datang beribadah bukan karena saya, bagimu. Oleh karena itu bagi saya tidak ada masalah Bapak Ibu. Saya hanya seorang pendeta dan saya akan terus menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu. Dalam Keluaran 20. Setelah itu baru yang kelima adalah hormatilah ayah ibumu.
Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini daripada harta sesamamu. Ya. Bapak Ibu, jangan mengucapkan saksi dusta juga, jangan memfitnah. Itu adalah 10 perintah Tuhan dasar daripada apa yang harus kita lakukan. Kita kembali kepada tema kita saat ini, Mazmur 2. Ayat 5, maka berkatalah Tuhan kepada mereka dalam murkanya. Lihat, dalam murkanya kalau bangsa-bangsa tidak mau bertobat dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Bapak Ibu, kita bisa lihat bangsa-bangsa, Tuhan pun bisa marah terhadap bangsa-bangsa. Eropa, ya, kita ini banyak diajarin orang Eropa mengenai kekristenan. Padahal orang Eropa enggak banyak juga yang tidak di dalam kebenaran. Bahkan saat ini Eropa bukan menjadi bangsa Kristen. Ya, dia enggak ngerti mengenai Tuhan. Tuhan sedang memilih engkau. Karena Tuhan marah terhadap bangsa-bangsa. Ini lihat apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tuhanlah yang menentukan mana bangsa yang akan diberkati. Bu Gembala dapat pernyataan, aku akan merubah dunia ini. Kita belum tahu, tapi Tuhan katakan bahwa nanti konstelasi ekonomi, siapa yang di atas, siapa yang di bawah, Tuhan akan tentukan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, Indonesia akan di atas. Kenapa? Karena banyak orang yang berdoa di Indonesia. Dari 2001 kita sudah berdoa bagi Indonesia. Dan masih terus berdoa. Dan Indonesia akan menjadi nomor 4. 2030 banyak orang meramalkan. Yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat Indonesia. Di mana bangsa-bangsa yang sekarang sombong-sombong itu di bawah, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya katakan, melalui hal ini jangan minder. Tuhan memilihmu. Dia Tuhan pencipta alam semesta sedang memilihmu. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kiri kanannya, Tuhan sudah memilihmu. Ya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya bukan memotivasi ya. Saya katakan apa yang Tuhan katakan. Tuhan memilih kita. Dan ini yang terjadi. Dimanapun saya pergi, saya mau sampaikan, jauh cara beribadah orang Indonesia dengan orang Eropa, Australia, Amerika. Kau lebih hebat ya. Dan Tuhan suka. Saya baru saja kita membaca suatu buku yang membahas mengenai Kidung Agung. Kidung Agung adalah satu buku mengenai Raja Sulaiman yang berjumpa dengan seorang gadis Sunem ataupun gadis yang ada di ladang yang mengurus ladangnya Raja Sulaiman. Ketika dia datang karena dia lagi
menyamar sebagai pemuda biasa. Dan ketika dia sampai dan melihat berjumpa dengan gadis ini akhirnya dengan Raja Sulaiman jatuh cinta. Kalau kita baca itu Kidung Agung itu begitu, jatuh cinta dan lain sebagainya. Tapi setelah itu Raja Sulaiman kembali lagi ke ibu kota, ke Yerusalem, ke istananya. Dan akhirnya dialah yang mengumumkan bahwa sayalah pemuda itu. Dan gadis itu ngelongok Bapak Ibu. Dia tahu bahwa Raja Sulaiman cinta sama dia. Tapi dia juga tahu bahwa Raja Sulaiman ada 60 istrinya lagi. Sebelum itu ada 1000. Setelah itu sampai 1000. Gundiknya. Ketika Bapak Ibu akhirnya dia menikah, dikawin atau dia ditingkahin oleh Raja Sulaiman. Dia duduk dan dia melihat dia bukan satu-satunya yang dicintai. Dia mencintai Raja Sulaiman. Tapi Raja Sulaiman bukan satu-satunya. Dia bukan gadis satu-satunya. Akhirnya apa? Tapi ketika dia mulai menangis, mulai sedih, saya hanya mawar saron. Saya hanya bunga di ladang. Yang gak bagus dibandingkan mawar dan lain sebagainya. Saya hanya bunga ladang, namanya bunga mawar saron. Tapi Raja Sulaiman datang dan mengatakan, walaupun ada 60 istrinya, dia katakan, kaulah yang terbaik. Kaulah yang aku cintai. Kaulah manisku. Dia mengubah itu. Kaulah cinta yang terbesar. Nah Bapak Ibu, Tuhan punya banyak gereja. Tuhan punya banyak orang. Tapi saya mau katakan, jadilah seperti gadis Sunamnya mengatakan, aku mencintai Tuhan. Dan Tuhan katakan, walaupun aku punya semua, aku mencintaimu lebih dari yang lain. That is the throne. Saya percaya, kalau kau sungguh-sungguh, walaupun banyak orang yang mengatakan, aku juga anak Tuhan. Tapi kau menunjukkan tadi, akulah yang dicintai Tuhan. Melalui apa? Melalui yang kau lakukan. Melalui komitmenmu kepadanya. Melalui kerelaanmu bersama dengan Tuhan. Melalui ketaatanmu dan melalui kesetiaanmu. Sehingga Tuhan akan menyambutmu dan mengatakan, kaulah kekasihku. Aku mencintaimu. Amin Bapak Ibu. Bayangkan. Saya mau sampaikan dan terakhir. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Berkatmu ketika kau dikasih Tuhan. Berkatmu bukan level biasa-biasa. Oleh karena itu jangan terus-menerus hanya terpaku kepada dirimu. Mulai melayani Tuhan. Mulai memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jangan semua menuntut, apalagi menuntut gereja. Saya katakan, Musa ketika dituntut di Mara dan Meriba, mereka katakan, mana makanan? Harusnya kami mati di Mesir, di depan kuali daging. Bayangin Bapak Ibu. Dia katakan padahal dia cuma budak. Mereka cuma budak, dikatakan, kau suruh saya ke sini, mendingan kami mati di Mesir di depan kuali daging, dibilang. Padahal mereka cuma budak di Mesir.
Itulah namanya orang-orang nggak tahu diri, Bapak Ibu. Selalu menuntut. Dan Musa santai aja. Katakan, ngapain kau tuntut aku? Apa yang kau sungut-sungut itu kau tuntut Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia kirim burung puyuh. Dia kirim mana dari surga. Pagi-pagi kau akan makan mana. Malam sore burung puyuh datang. Kau akan makan daging di padang pasir. Saya mau sampaikan, Tuhanmu dahsyat. Tuhanmu ajaib. Jangan terpengaruh dengan lagu-lagu orang, iman yang lain, yang hanya tadi bersandar kepada tadi pergumulanmu. Bangkit. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya nggak ajarin terus menerus cuma pertolongan, cuma apa. Saya pun ditolong Tuhan, saya pun akan menyanyi mengenai kebaikannya. Tapi tadi, iman saya tidak bisa sampai hanya ke sana. Iman saya harus menjadi berkat. Bukan hanya bagi orang lain, bagi sekitar saya, bahkan bagi bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalannya. Sebab mudah sekali murkanya menyala-nyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Setiap orang yang berlindung kepadanya, ada sukacita. Ada damai sejahtera. Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu. Kalaupun kau tidak ingat dia, dia mengingatmu. Apalagi kau mencintai dia, maka dia menjadikan kau kekasihnya yang utama. Dia bisa punya banyak anak, tapi kau spesial di hadapannya. Dia punya the throne saat ini, anak-anak muda. Kenapa saya sampaikan tadi? Banyak gereja, tapi jadikan gereja the throne yang spesial di matanya, dalam hatinya. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mau sampaikan, jangan, kalau kau mau diberkati, sekali lagi, kuduskan hari Minggu, beribadah kepadanya, karena tadi Tuhan akan memberkatimu. Amin. Bapak Yesus memberkati kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan baginya, bagi dia segala kemuliaan.